Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat sekalian, moga-moga pagi hari ini teman-teman sekalian dimanapun kalian berada senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Alhamdulillah. Kali ini kita silaturahim lagi dan samping saya sudah ada sahabat saya yang sangat hebat. Beliau Mas Al. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini sahabat saya dari kecil. TK kita dulu TK juga ya? Satu lembaga tadi ya. Di TK Abangan TK ya. Abangan. Masya Allah. Masih ingat nggak kenangan TK itu? Kita Kalau di yang paling flashback saya ya. ingat fotonya masih ada itu. Oh, gitu. Kita lomba sholat itu. Selain itu remang-remang gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah itu ketemu lagi kan tadi di MI ya. Lanjut MI selama 6 tahun kan. Baru kita Waktu itu di kelas 6 itu dari catur ulang 1 sampai akhir di kelas C ya jenengan ya. Iya, ya, Masya Allah. di kelas C. Di excellent class. Saya yang nyempal dulu. Oh. Dulu kan di ini di apa itu A dulu. Oh, gitu. Setelah itu kemudian alhamdulillah di catur ulang 2 bisa bergabung di C. kelas C alhamdulillah. Dan tidak tergeser sampai lulus. Insya Allah. Dulu ada sistem gitu ya di sekolah kita. Iya benar. Dan itu kalau menurut saya pribadi cukup bisa memberikan motivasi dan kesadaran diri. Betul. Saya jujur Ustaz, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu nggak sadar kalau belajar. Bener, main aja isinya. Main. Ya ketika di kelas 6 itu ketika kemudian dibagi itu entah ya, tentunya anak kelas 6 ya masih kecil lah, tapi masa-masa transisi mau kebalik ya. Tapi yang jelas waktu itu saya cukup terpukul. Ternyata ini hasil aku nggak pernah belajar ya. Akhirnya alhamdulillah ada yang ngajak belajar di les-lesan Bu Tuti ya waktu itu ya. Oh iya. Nah disitulah saya rasakan ada grow up ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Al, apa namanya? Dulu pengalamannya pendidikannya gimana? Pengalaman pendidikan. Ya, habis riwayatnya. MI itu. Siap. Saya waktu selesai MI, saya masih di desa. Oh gitu. Masih lanjut di sana. MTS di sana. MTS, baru SMA-nya ke Bogor, ke mana? Babat. Babat. Pak Yai Kholis. Pak Muklis. Pak Muklis. Pak Muklis itu mondoknya. Kalau SMA-nya SMA negeri. 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun, terus habis itu lanjut di Brawijaya. Berarti di sana kan ada beberapa teman kita yang di Babat juga ya? Iya. Jenengan? Mas Eris, Mas Tony, Eris, Mas Tony, Vicky, Mas Wiwit ketemu nggak? Wiwit itu kos. Mas Wiwit itu kos dan SMA-nya Muhammadiyah. Oh gitu. SMA Muhammadiyah Babat. Nggak ketemu ya? Jadi jarang. Oh iya. Cuman ya kita tahu kalau pas pulang. Oh gitu. Sama-sama di Babat. Setelah dari situ, Setelah dari situ lanjut ke Brawijaya, ambil perikanan. Unipro. Karena motivasi saya untuk kuliah itu dua nanti. Iya. Saya tanya ke guru BK itu waktu ditanya mau lanjut kemana, saya mau lanjut ke Malang. Nah itu pokoknya yang penting di Malang. Terserah kampusnya apa. Terus saya tanya, Bu, mana jurusan yang bisa dipakai untuk kehidupan? Pertama wirausaha. Kedua bangun desa. Masya Allah. Akhirnya dipilihkan ketemu perikanan, jurusannya teknologi hasil. Teknologi hasil perikanan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Keren sekali nih. Cocok untuk memimpin desa Dela Mas Anda. Ya kan? Masya Allah. Bagaimanapun katakan pemantik ekonomi kita di Pantura ini kan hasil perikanan, Ustaz. Resource-nya perikanan. Tapi kalau kita ngomong di lapangan ya. Benar. Itu mayoritas bukan orang pribumi yang ngelola. Jadi kan oh ya, benar. Luar semua. Kita itu cuma kebagian yang bagian mancing, ngambil. Benar. Tapi untuk industri, saya jurusannya industri. Benar. Jadi untuk industri yang besar-besar, hampir semua dari luar negeri atau punya luar orang desa gitu, orang luar kota Lamongan. Nah, itu. Artinya kita PR-nya kurang artinya secara skill kemandirian
pribumi kita ini kurang bisa mengelola lanjutan dari hasil Betul. kekayaan alam kita sendiri Ya. Tat, ya. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Setelah itu Tat, dari Brawijaya Dari Brawijaya saya lanjut lagi di IPB. IPB Institut S2-nya, Pertanian Institut Bandung. Pertanian Bogor. 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 Nah, itu juga jurusannya sama, linear. Saya teknik Perikanan juga. Perikanan juga. Keren berarti ya. Jadi linear. Ahli ya. Mempersiapkan untuk jadi dosen. Oh gitu, dosen Bener-bener perikanan ya. ngajarnya kok Ah. di luar kampus. Iya 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 iya. Iya. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Habis itu sudah Heeh. tinggal sekarang fokus ke bisnis. Masya Jadi setelah Allah. lulus kita fokus. Tapi sekarang dosen enggak? Artinya ngajar di enggak ya? Enggak. Jadi lebih ke lapangan ya, Tat? Lebih ke lapangan. Ke lebih belajar bisnis. berarti sekarang di apa? Di lapangan lebih cenderung ke bisnis, Tat. Tapi ada edukasinya juga ya. Ke bisnis dan Tapi nggak fokus ke akademik ya? edukasi. Nggak akademik artinya sebagai dosen. Jadi outing. Oh, ya. Outing apa Iya, ya? iya, Pendidikan iya. luar sekolah. Oh, benar. Nah, jadi untuk Edukator ya. edukator di luar sekolah. Jadi tidak Masya formal. Allah. Iya iya, Masya Allah, luar biasa. Iya, Tat. Kemudian apa namanya portofolio di lapangan yang sudah dijalankan seperti apa? Usaha atau usahanya edukasi ya. tadi itu? Ya, Hmm. jadi kalau amanah kami saat ini kan mengelola EduTrip Indonesia itu. Benar. Mengelola Itu EduTrip, se-Indonesia ya? planningnya begitu. Oh gitu. Jadi kita Planning. pengen agar apa ya, bisnis kita tentu menggurita sampai luar negeri bahkan ya. Karena ini kita fokus untuk edukasi. Iya, Trip. iya. EduTrip. EduTrip. Dari Sekolah. dari namanya itu apa pesan yang bisa diambil ya? Trip yang ada edukasinya. Kita ini sering bilang ke teman-teman sama ke apa namanya para peserta yang sering ikut workshop itu ya, yang saya ngisi. Saya tuh pengen EduTrip itu bisa jadi ini agregator, pemantik biar nanti setiap tempat adalah sekolah, Oh gitu. setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru gitu loh, Kak. Jadi kita pengen. Masya Allah. Nah, kita metode yang saat ini mungkin sudah valid dan proven itu adalah belajar yang punya apa ya, kesan, memori yang deep itu pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan. Yang menyenangkan. Kalau nggak senang nggak akan deep itu. Benar. Kita akan menjauh kan. Nah, berarti ada momen yang kita ciptakan Iya, iya. biar mereka senang. Terutama kalau sekolah-sekolah saat ini kan banyak yang outing, field trip. Benar, Nah, itu kalau menurut saya pribadi nih ya. Kenapa kemudian kami punya filosofi pakai EduTrip ini? Sekolah itu harusnya ketika jalan-jalan berbeda sama jalan-jalannya keluarga, jalan-jalannya pribadi. Benar. Datang ke misalnya ke sini WPL gitu ya, Oke. udah selesai pulang. Tidak ada something yang Iya. dimasukkan. Ilmu yang Senengnya dapat, Seneng. tapi value-nya enggak. value-nya enggak. Pendidikannya enggak, edukasinya enggak. Jadi ini dicombine dan ternyata anak-anak itu yang akan ingat, akan paling disenangi dari mereka runtutan mulai kelas 1 sampai kelas 6 di kelas atau pas jalan-jalan. Kalau saya pribadi waktu dulu sebenarnya jalan-jalan ini Iya. kalau disisipkan edukasi kan Nah, bagus ya. benar, Kalau bagus. dulu waktu kelas 6 kita jalan-jalannya kan ke Malang. Iya benar. Itu yang bikin saya kembali ke sana di Brawijaya karena berkesan banget. Iya iya iya. Nah, iya. kesan ini dulu sayangnya cuma jalan-jalan toh. Berikutnya juga sama ke Jogja juga jalan-jalan toh. Itu yang penting ketika Iya, ini iya. disisipkan set. Nah, memori Iya, itu iya. dapat. Nah, Dalam konsep pendidikan itu ada istilah ciptakan kesan sebelum pesan. Masya Allah. Jadi Iya. kondisikan dulu Betul. bagaimana anak ini berkesan, nyaman, baru sampaikan pesan. Betul, betul. Karena pesan nggak akan nyampe kalau jiwa anak ini belum terkesan, belum Ya. siap. Tadi juga menarik ya, menyisipkan value nilai-nilai ilmu ya di tengah tripnya, perjalanannya. Karena emang ternyata Nabi itu memang mencontohkan apa ya, di antara momen yang sangat pas, hangat untuk menyampaikan ilmu itu saat berjalan. Ya kan, Betul. seperti Ibnu Mas'ud pernah dibonceng Nabi di atas onta, kemudian Nabi mulai mengajarkan satu persatu nilai-nilai gitu ya. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Barakallahu. Kemudian sekarang domisili di mana Ustaz Al?
Kalau saat ini domisilinya di Kediri, Di Kediri ya? Kediri, tapi masih tetap tentatif ke Bogor karena ngurusin bisnis juga di sana kan. Oke. Gitu. Jadi kesibukannya Jawa Timur, Bogor, Jawa Timur, Bogor. Insyaallah. Keliling. Bogor jalan ya? Bogor jalan. Alhamdulillah, moga-moga sehat selalu Ustaz. Amin, Ya. siap. Alhamdulillah. Kemudian saya dengar ada punya pengalaman banyak di dunia bisnis Ustaz ya, di SBC ya. SBC. Oh ya, mungkin sebelumnya bisa sedikit di-spill tentang SBC itu apa sih gitu ya? Oke, siap. Jadi kalau kami alhamdulillah diperjalankan sama Allah ketemu sama teman-teman circle pengusaha tapi yang muslim kan. Karena ini penting nih. Kita itu selama ini kayaknya kok kepecah-pecah gitu ya. Oh, gitu. Padahal kekuatan utama, pendorong utama dakwah itu kan ekonomi. Jadi kita dakwahnya ekonomi dulu, kuat dulu. Nah ini sayangnya ketika mungkin nggak banyak dulu ya. Sekarang kan sudah mulai banyak. Kalau dulu kan nggak terlalu banyak. Ada pengusaha muslim yang benar-benar besar komunitasnya, kumpul bareng, punya value, tujuan yang sama gitu ya, berjuang sama-sama, itu kan penting ya. Nah ini alhamdulillah kemarin tahun 2021 saya diketemukan sama komunitas ini. SBC itu sukses berkah community. Benar. Jadi kita mengejar belajar ilmunya iya, menumbuhkan secara skill spiritualnya iya, sama sosialnya juga iya. Jadi kita punya 3 dimensi yang kita tumbuhkan: entrepreneur, spiritual, sama leadership. Jadi 3 ini. Itu kurikulumnya ya? Kurikulum utanya pokoknya ya? pengembangannya banyak, tapi dimensi ini yang terus didorong. Entrepreneur, Spiritual, sama leadership. Wah. Yes, jadi 3 komponen. Luar biasa. Nah, itu SBC. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 28 chapter di seluruh Oh, Indonesia. Dan Chapter ini apa sih Mas? chapter itu kayak Kabupaten, cabang atau tingkat kabupaten tingkat atau kota ya, Oh, kota. biasanya tingkat Ya. kota. Berarti Lamongan ini chapter 1 Ada chapter satu sendiri. chapter. Chapter Lamongan, chapter Surabaya, Gresik. Nami membawai apa itu? Di bawahnya chapter apa? Di bawah chapter nanti di situ kan ada anggotanya ya. Oh, gitu. Ada anggota. Pembelajaran kita kalau di SBC itu bukan sekedar belajar habis itu sudah, tapi kita lebih ke Ada closingnya, pendampingnya. Jadi kita itu bukan selesai seminar sudah selesai. tapi didampingi. Didampingi maka ada tingkatannya tadi. Ada KPB, ada OYC, ada GLP, SIF dan seterusnya. Nah itu tergantung sama level bisnis Iya, masing-masing. iya. Nah, Kalau nggak pentingnya pembisnis bisa nggak itu ikut? kalau nggak mau bisnis masuknya ke KIP. KIP itu kelas inkubasi. Jadi belajar gimana sih cara memulai. Disiapkan untuk jadi pengusaha. Betul, disiapkan untuk ke sana. Sebenarnya kalau kita ini kan bisnis itu kan bukan sekedar ini ya tadi ya, jual beli sebenarnya. Benar-benar. Bahkan termasuk ustadz yang punya sekolah itu kan ya unsurnya ada ya. Ketika mau bergabung banyak juga teman-teman yang kepala sekolah, termasuk kepala sekolah yang seangkatan sama saya di salah satu sekolah di NU di Tuban. Itu juga ikut SBC karena di situ dapat Ilmu framework, marketing ya? Betul, dapat ilmunya gimana sih mengembangkan lembaga gitu agar dia tetap stabil, tetap Benar-benar. jangka panjang. Dan itu. aslinya ini tuh, Allah itu mengibaratkan antara Allah dengan hambanya itu seperti suatu perniagaan ternyata. Iya. Iya. Oke. Suatu perniagaan. Jadi Allah itu kasih modal ke kita, umur, kesehatan, harta, ya. Dan nanti Allah ingin semua itu, resource tadi itu bagaimana dikemas menjadi suatu ibadah ketaatan sehingga kemudian dibeli sama Allah. Betul. Siapa yang pandai mengemas itu semua, maka Allah akan paling cepat membelinya dan dengan nilai yang paling besar. Makanya ayatnya kan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu akan membeli dari orang yang beriman, ya kan, harta mereka yang mereka infakkan ke jalan Allah, jiwa mereka yang mereka dedikasikan untuk Allah. Dibeli Allah dengan apa? Surga. Tak ternilai. Makanya Nabi juga dalam hadis itu kan mengatakan kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu. Manusia itu hakikatnya keluar rumah di pagi hari, dia itu menjual dirinya.
artinya dia sebagai pedagang, dia sebagai seorang pedagang. Ya, faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiqa. Ada yang dia pandai berdagang dengan Allah, ya kan? Kemudian ada laba, dengan laba itu dia menyelamatkan diri dari api neraka. Ada yang nggak sadar kalau dia pedagang, nggak sadar kalau dia dimudani, akhirnya nggak karu-karuan hidupnya. Insya Allah. Masa bukannya laba malah hancur. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Ustaz. Kemudian tadi ya, SBC ya, sukses berkah community ya. Saya sedikit sempat melihat profil biografinya Coach Ridwan ya, Ridwan Abadi ya. Ya menarik, cukup menarik. Beliau ternyata itu bangkit daripada beragam kegagalan ternyata. Iya kan? Dan ternyata beliau di antara pelajaran yang beliau ambil adalah, oh ternyata hidup ini jangan hanya sukses. Yang lebih penting daripada sukses adalah keberkahan itu. Subhanallah. Kalau pengalaman jenengan gimana tentang keberkahan? Jadi kalau memang guru kita semua itu kan apa ya? Ya mungkin ini adalah salah satu wasilah dari guru kita Coach Ridwan Abadi itu yang sebenarnya berangkat dari sebuah keresahan gitu, keresahan, dan beliau pengen agar banyak orang yang tidak terjerumus ke yang beliau dulu alami gitu. Dan alhamdulillah sekarang terbentuklah komunitas ini. Memang penekanannya ada dua. Kita itu kalau sama Coach Ridwan di awal itu dikasih tahu bahwa ada 4 kuadran, 4 karakter orang, ada 4 dibagi 4. Ada yang kaya harta, tapi miskin, tapi miskin rezeki. Jadi sempit rezeki. Kaya sama sempit rezeki. Iya. Ada yang kaya harta, sempit rezeki. Ada juga yang sebaliknya, yang miskin harta, tapi kaya rezeki. Dia lapang rezekinya gitu ya. Ada juga yang dua-duanya, yang kaya hartanya dan lapang rezekinya. Ini orang-orang yang kemudian kita kejar. Level seperti ini adalah yang kita sebut sukses di dunia juga berkah. Oh gitu. Jadi kesuksesan di dunianya itu bisa membawa ke keberkahan. Jangan sampai kita di level yang paling terakhir, yaitu orang yang miskin hartanya dan sempit hidupnya. Miskin. Oke. Hancur semua ya ini dia. Di dunia hancur, di akhirat hancur kan sangat ini ya, sangat rugi. Nah, makanya penekanannya kita punya 3 karakter SBC. Itu yang selalu kita sampaikan ketika setiap kali pertemuan bisnis. Nah, ini kan sesuatu yang tidak biasa. Ketika pertemuan bisnis itu kita mengawalinya dengan baca tilawah, kemudian ada 3 karakter yang di situ isinya yang paling ditekankan mungkin pertama halal gitu ya, mengutamakan halal, kemudian memperbesar kapasitas diri dan seterusnya. Ada 3 karakter, karakter pribadi, karakter muslim, dan karakter bisnis. Nah, ini yang kita sering di murojaah setiap kali pertemuan. KPP itu kan pertemuannya setiap semakin sering semakin baik biasanya, tapi 1 bulan sekali. Itu 1 mentor biasanya mendampingi kurang lebih 10. Oh gitu. Nah, itu di situ. Jadi kalau pengalaman beliau seperti yang sudah jenengan lihat gitu ya di biografinya, kalau kami murid-muridnya termasuk saya, kalau urusan soal keberkahan itu sebenarnya saya di 2020 ya, karena bisnisnya wisata, jadi tidak boleh ketemu, ditutup semuanya. Oh, yang ini ya pas corona. Pandemi itu 2020, maka 2021 itu kita 2020 sampai 2021 itu vakum kita, full libur itu. Dan banyak teman-teman kita yang pivot, yang berubah ganti bisnis. Nah, waktu itu saya pulang. Dan saya rasakan ketika 2021 ketika ketemu sama Coach Ridwan sama teman-teman SBC, saya 2 tahun itu Ustaz, 2 tahun itu di Kediri. Dan qadarullahnya bisnis kami masih diperjalankan. Ada virtual trip namanya. Kebetulan sekolah-sekolah itu waktu itu sudah mungkin
pusing mau bikin Kayak kelasnya mana? itu gimana lagi gitu ya. Dan alhamdulillah karena biasanya memang punya budget untuk field trip, ketika pandemi nggak bisa, akhirnya cari sesuatu. Alhamdulillah diterima marga. Saya ingat ya bener. Ada Itu 2 tahun itu. Iya, bener. Saya enggak ke Bogor sama sekali, tapi Allah antar rezekinya. Allah antar rezekinya. Yang saya lakukan selama kosong dari 2020 sampai 2021. Karena saya pulang ke Kediri. Rumah saya itu dari sini, di situ masjidan. Nggih. Jadi di depannya langsung masjid kan. Yang saya lakukan setiap hari, enggak nyari rezeki, tapi hanya PP aja itu. Setiap sholat ke masjid, balik lagi pulang. Setiap hari begitu. Setiap hari begitu. Selesai isya itu langsung ditutup semua pintu, langsung tidur. Nanti bangun-bangun udah sholat lagi kan. Itu perputaran itu selama hampir 2 tahun kan. Dan Masya Allah kan itu tadi dihantarkan, rezekinya dihantarkan sama Allah. Guys, kamu cukup di rumah aja gitu. Masya Allah. Itu yang keberkahan yang kami rasakan. Dan ketika kita itu banyak nggak ngehnya. Nah ini poin pentingnya tadi. Soal keberkahan itu kita seringkali nggak ngeh. Nah ketika masuk ke SBC kita baru ngeh. Oh ternyata itu keberkahan. Gitu. Oh ternyata karena itu penyebabnya. Dan ada polanya. Nah pola inilah yang kita itu perlu diingatkan, perlu dengan ilmu. Benar. Oke, Set, kita break dulu ya. Masya Allah. Siap.